warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilia selaku pemateri kedua dari kelompok 12. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMU selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang ramuan dalam upacara dan ritual, non-ritual, jenis-jenis sakit, dan jenis tumbuhan obat. Baiklah, yang pertama, ramuan dalam upacara dan ritual. Ada beberapa jenis tumbuhan yang digunakan dalam upacara dan ritual, antara lain seperti daun jerangau, daun cikumpai, daun cikarau, keladi hitam, daun kelapa yang muda. Kelima tumbuhan ini digunakan sebagai alat peralatan semah atau menyemah. Selanjutnya ada bawang putih, limau purut, serai, sirih, sedingin, dan limau pagar. Bawang putih selain digunakan untuk bumbu masak, juga digunakan untuk tangkal. Limau purut digunakan untuk kelengkapan pengobatan tradisional, perlengkapan tepung tawar, dan mandi bah limau. Serai digunakan untuk bumbu masak, dan juga ada serai yang digunakan untuk obat, seperti serai wangi. Sirih melambangkan keikhlasan hati. Sirih digunakan untuk kelengkapan tepak. Sedingin digunakan untuk perlengkapan tepung tawar, dan limau pagar merupakan jenis jeruk obat. Selanjutnya, yang kedua, non-ritual. Non-ritual merupakan cara pengobatan yang digunakan untuk sakit ringan. Di non-ritual ada dua cara pengobatan. Yang pertama, bekam, dan yang kedua, tangeh. Bekam merupakan cara pengobatan tradisional dengan mengeluarkan darah kotor atau angin dari tubuh. Orang Melayu mengenal tiga jenis bekam. Yang pertama bekam angin, yang kedua bekam api, dan yang ketiga bekam tanduk. Alat-alat yang digunakan untuk bekam secara umum yaitu mangkuk atau gelas kecil atau tanduk, mata pisau cukur atau silet atau jarum, dan yang terakhir kapas. Sedangkan tangeh, pengobatan tradisional ini dilakukan dengan cara membuat ramuan dari dedaunan, kulit kayu, dan urat kayu dimasukkan ke dalam panci berukuran besar yang berisikan air hingga mendidih. Kemudian panci tersebut diletakkan di bawah kursi dan pasien didudukkan di atas kursi tersebut dengan tubuh ditutupi oleh tikar. Kemudian uap dari ramuan tersebut diarahkan ke tubuh pasien kurang lebih hingga setengah jam. Biasanya setelah dilakukan tangeh, tubuh pasien akan mengeluarkan keringat kotor, lendir, dan zat-zat beracun yang keluar dari pori-pori tubuh. Yang ketiga, jenis-jenis sakit. Yang pertama, campak. Campak merupakan penyakit berjangkit yang menyebabkan pengidapnya demam berbintil-bintil merah pada kulitnya. Yang kedua, demam. Berbagai istilah demam dalam masyarakat Melayu. Yang pertama, demam kepialu dan demam kelunturan. Demam ini ditandai oleh suhu tubuhnya yang panas tinggi, kemudian dingin, dan kemudian panas lagi. Yang kedua, demam kura, yaitu badan menggigil dingin tetapi suhu tubuhnya panas jika disentuh dan dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, demam malam. Demam ini suhu tubuh panasnya hanya terjadi saat malam. Saat siang hanya tubuh lemas dan wajah kekuning-kuningan. Demam panas ditandai oleh suhu tubuh yang panas tinggi sehingga mata merah, suka mengigau, dan berbicara sendiri. Dan yang terakhir, demam puyuh. Demam puyuh, badan tidak sehat dan suhu tubuh panas tinggi, tetapi memiliki selera makan yang enak. Yang ketiga, guna-guna. Guna-guna disebut sebagai obat pengasih yang menggunakan jampi, mantra, dan benda-benda tertentu sehingga semangat seseorang takluk dan mengikuti semua kemauan orang yang mengguna-gunai. Yang keempat, keteguran. Keteguran dipercayai berasal dari gangguan makhluk halus, hantu, atau jin. Yang kelima, darah tinggi. Darah tinggi dapat diobati dengan meminum air rebusan seledri, kumis kucing, daun tapak darah, daun kapas, dan daun salam. Yang keenam, demam berdarah.
Penderita disarankan untuk meminum jus jambu kelutuk merah atau jambu biji. Hal ini dapat mencegah penderita kehilangan banyak darah. Yang ketujuh, gula darah. Gula darah dapat diatasi dengan meminum air rebusan mengkudu. Yang kedelapan, kelemumur atau ketombe. Hal ini dapat dikurangi dengan menggunakan lidah buaya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, sakit tenggorokan. Dapat diatasi dengan jeruk kasturi. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, jenis tumbuhan obat. Yang pertama, bujang tanalan. Bujang tanalan ini digunakan untuk campuran membuat tangas. Yang kedua, gadong. Daunnya diolah menjadi ramuan untuk makan sirih. Yang ketiga, gandarusa. Daunnya digunakan untuk memperlancar keluarnya keringat dan sebagai penawar racun. Gandarusa juga dipercayai untuk penangkal makhluk halus. Yang keempat, inggu. Inggu berasal dari getah pohon inggu. Ini digunakan untuk obat orang yang kesurupan atau kemasukan setan. Yang kelima, kemunting. Daun kemunting yang kelat dibuat menjadi ramuan untuk obat sakit perut. Yang keenam, pegaga. Daunnya dimakan secara mentah atau dicelur dan dijadikan obat. Yang ketujuh, rampai. Rampai merupakan campuran dari bermacam-macam bunga yang digunakan untuk mandi atau syarat-syarat tertentu dalam dunia perdukunan. Yang kedelapan, setawar. Ini digunakan untuk penawar sakit. Yang kesembilan, si keduduk. Digunakan untuk tinta dan obat luka. Kesepuluh, akar tunjuk langit. Ini digunakan untuk obat radang, batuk, ramuan pasca lahiran, dan sebagai antioksidan. Yang ke-11, kemenyan. Kemenyan digunakan untuk bahan perasapan ritual pengobatan, upacara adat, atau kenduri orang Melayu, dan juga dipercayai untuk menghalau roh dan makhluk halus. Dan yang ke-12, mengkudu. Akar mengkudu dapat digunakan untuk pewarna batik. Buah mengkudu dapat digunakan untuk obat minum atau obat oles, dan daun mengkudu dapat digunakan untuk obat oles. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.